Hamdan Sukron. Ya, siap. Ya, silakan Bang Hamdan, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum Bang Hamdan. Waalaikumsalam. Ya, Bang Hamdan, ini Vina, dia seorang muslimah, tetapi dia menentang ajaran Muhammad. Tentang poligami. Nah, tentang poligami dia menentang. Menurut dia Karena itu nggak mungkin ada yang bisa adil. Karena itu ngerugin wanita banget itu. Merugikan. Oke, baik. Baik, izin Bang Edis. silakan Hamdan. Memang terkait dengan ayat seseorang memiliki istri mencapai 4, itu kan jelas ayatnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum. Bahasa Indonesianya aja Bang, biar nggak makin Ya, lama. nanti saya terjemahkan Bang Edis. Silakan. Ya, jadi maka nikahilah olehmu perempuan yang engkau sukai 2, 3, 4. Ya, itu pun ada syarat. Jika engkau mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, maka fawahidah, cukup 1. Nah, adapun fenomena terjadi di tengah-tengah lapangan, itu juga saya kurang setuju terkait dengan ternyata ada dia tidak seorang setuju juga. Iya, terkait dengan ada seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu, dia menikah dengan istri yang 2, 3 sampai 4, tapi meninggalkan istri pertama, apalagi menzolimi istri pertama, kan begitu. Nah, kalau dia sanggup berlaku adil, itu top. Tidak sedikit kiai-kiai yang sanggup berlaku adil. Tidak sedikit ustadz-ustadz pun yang sanggup berlaku adil. Kalau Kan kiai, begitu? Enggak. Silakan Kak Vina. Ya, gimana? Firna. Iya, aku nggak sendiri. Nggak seperti yang Pak Ustadz bilang kan, kalau Ustadz banyak yang adil. Saya nggak sendiri di sini, banyak juga yang nggak adil, malah banyak yang cerai itu. Istrinya 3, yang 1 kayak masa nggak adil lah gitu loh. Nggak adil dalam soal berarti apa? kan nggak sesuai materi. Materi. Jadi kayak pilih kasih. Jadi bagaimana konsep pilih kasih itu menurut yang dipahami oleh Mbak masalah pendidikan Firna? deh. Baik, tapi saya menenahi dulu ya, saya nggak gini. sendiri. Sebegini Kak Firna, ini Hamdan dia ini maksa. Di satu sisi dia bilang, oh harus adil, tapi maksa. Coba lihat nih, perhatikan. Emang jujur aku nggak gitu suka. Oke, sama coba perhatikan Pak ya. Ustadz. Perhatikan. Nggak suka nama Ustadz itu sesuatu yang disyariatkan atau dibolehkan. Bu, catat kalimatnya Bu, hukumnya boleh. Please catat. Tambah lagi catatannya Bu, tidak boleh syariat ini ditolak dan ditentang. Ibu tolak berarti tolak syariat namanya Bu. Sama seperti kita tahu ada kewajiban sholat nggih. Meskipun ibu sholat, tapi ibu bilang enggak, sholat itu enggak wajib. Gak benar nih sholat. Itu sama saja ibu menentang syariat Bu. Masalah ibu nggak mau itu urusan lain. Contoh misalnya sholat duha, suatu yang disyariatkan nggak sholat duha Bu. Iya, nolak nggak boleh. Tapi kalau ibu nggak lakukan sholat duha, dosa nggak? Enggak. Katakan ini kezoliman nggak boleh. Syariat tetap syariat Bu. Kita bahas sisi syariat ya, bukan lagi bahas person Bu. Saya dekatkan dengan pemahaman kayak gini Bu. Tuh. Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya kalau misalnya Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Baik, gini Silakan. Bang Edis, ya saya Nggak ketika adil, hendak nambah istri itu untuk sekarang saya belum sanggup berlaku adil. Bukan masalah tidak sanggupnya. Belum. Gini loh. Artinya kalau Anda ingin menambah istri yang lama boleh menolak tidak?
istri yang Sebetulnya secara perspektif fikih itu harus izin dulu. Izin izin. dulu. Izin dulu kepada istri. Kalau seumpamanya istri Tapi menolak, banyak kemudian yang ada elat, sembunyi-sembunyi loh, banyak yang sembunyi-sembunyi. lah iya disebut nikah siri itu. Nah itu dia kan berarti kan sembunyi-sembunyi katanya. Nah, cuman harus sembunyi-sembunyi izin istri itu, dulu, begini, gitu loh. Mbak Pirna, sembunyi-sembunyi itu, Iya. kalau andai kata dia khawatir terjadinya perzinahan, kemudian hawa nafsu sudah tidak bisa ditahan lagi, ya tidak jadi masalah dia menikah siri. Baik, kita Kan dengarkan dari Ustadz kita ya, kita dengarkan. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah, Asal ada izin kan berarti. kalau Itu menurut kan hukum Islam negara. nggak perlu izin-izin. Berarti ngerugiin banget itu dalam hukum Islam. Izin dulu itu kan afdolun. Ada namanya elat di dalam perspektif fikih itu begitu, Bang Edi. Coba ya dengarkan lagi. Makanya kalau saya putarkan dengarkan. Maka jangan ibu cemas, bapak tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju kecuali nikah siri. Nah, ini yang paling Ini mengkhawatirkan. ngerugiin wanita. Bentar, banget. saya putarkan yang lebih ini ya. Kalau menurut Abdul Somad tidak ada ceritanya harus izin-izin. Perhatikan. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Berarti izin dulu kan di situ. Semua laki-laki ini tidak akan bisa Aduh, sebentar, mana sih yang videonya ya? Ini Abdul Berarti Somad izin dulu itu. nggak ada. Di situ Tidak perlu izin. narasinya tanda tangan di atas materai. Gimana? Perhatikan ya. Saya putarkan video Abdul Somad yang mengatakan tidak perlu izin-izin kalau mau nikah lagi. Bagaimana? Tadi itu Bentar ya. tanda tangan di atas materai. Gimana sih? Wah, mereka ini selalu saja mengingkari ya teman-teman ya. Di mana mengingkari tadi Ustadz Abdul Somad begitu kok mengatakan. Perhatikan, oke perhatikan nih, coba ya, coba nih. Salam kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Coba dengarkan nih ya. Ibu, bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Coba kita kasih itu part 1 ya. Coba kita kasih part 2-nya. Coba nih. Baik, pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih, saya ceramah ke Medan, datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah, ingin betullah dia punya suami Ustaz Somad. Dia bersedia nikah siri. Yang direkamnya. Lalu menikahlah saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan tuh. Ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Baik. Terus nih, Saya jawab yang terakhir nih. kan dulu surat itu, bukan langsung aja. Pak Kuat tak bisa tanya.
Betulkah ini surat ibu? Betul. Tapi coba nanti nonton sendiri. Artinya menikah lagi itu nggak perlu izin istri pertama. Bang Edis, mohon maaf nih Bang Edis ya. Tadi yang video pertama itu cukup memperjelas terkait dengan penandatanganan di atas materai. Adapun perspektif fikih yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS, ya, itu tidak dijelaskan secara eksplisit atau terperinci terkait elat di situ. Tidak ada dijelaskan itu, mau izin atau tidaknya. Iya, artinya tidak perlu izin istri pertama kalau mau nikah lagi kan? Perlu nggak? Yang lebih utama Nah, izin. nggak bisa dijawab kan? Yang lebih utama izin dulu. Karena begini, Tidak, menurut Bang hukum, menurut ajaran Muhammad perlu izin lagi? Perlu izin? Iya, oke, bingung kan? Nggak bisa jawab kan? Ya, jangan begitulah framingnya, Bang Edi. Lu kok Mau diskusi framing? nggak? Lah iya, saya belum menjawab, kok udah bingung ngomongnya. Menurut Al-Quran, Iya. setiap laki-laki Muslim bebas nggak mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? Bebas. Bebas. Lalu kenapa Terus Anda apa? katakan izin? Lah, dalam perspektif fikih yang lebih utama afdolun namanya izin dulu. Adapun kalau izin sudah tidak sanggup, dia, kemudian dia khawatir timbulnya perzinahan, boleh dikasih ri. Cuman elatnya khawatir timbulnya perzinahan. Coba silakan. Tadi Firna mau bicara. Iya, silakan. Kayaknya dia delay nih teman-teman. Iya. Kayaknya saya harus pakai masker ini, Bang Edis. Oke, Kak Firna saya turunkan dulu ya. Nampaknya Anda delay. Coba nanti Anda naik lagi ya.